Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rojdatul Umar dengan NIM 0602032304 dari kelas MPIC. Nah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengantar supervisi pendidikan dan supervisi manajerial. Pada kesempatan ini kita akan membahas 5 poin utama. Yang pertama, latar belakang supervisi pendidikan Islam dan manajerial. Yang kedua, konsep dasar evaluasi. Yang ketiga, tujuan supervisi dalam pendidikan Islam. Yang keempat, tantangan supervisi di era 4.0 dan 5.0. Dan yang terakhir, peran supervisi dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas latar belakang supervisi pendidikan Islam dan manajerial. Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 dan 5.0 menuntut perkembangan pendidikan Islam untuk beradaptasi dengan perubahan digital. Supervisi pendidikan Islam hadir sebagai sarana untuk menjaga relevansi nilai-nilai Islam di tengah kemajuan teknologi. Sedangkan pada supervisi manajerial menekankan pada efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan dari perencanaan hingga evaluasi. Keduanya berperan penting agar lembaga pendidikan Islam tetap berkualitas dan efisien dalam mencapai tujuannya. Nah, untuk pembahasan kedua mau bahas apa sih? Yaitu konsep dasar supervisi pendidikan dan manajerial. Secara etimologi, supervisi berarti pengawasan dari atas. Dalam konteks pendidikan, supervisi bukan sekedar mengawasi, tapi membina, membimbing, dan menilai untuk perbaikan berkelanjutan. Supervisi pendidikan berfokus pada peningkatan profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran. Sementara supervisi manajerial lebih menekankan pada pengelolaan sumber daya dan administrasi sekolah agar berjalan efisien, demokratis, dan berkelanjutan. Berikutnya kita akan mau bahas tentang tujuan supervisi dalam pendidikan Islam. Supervisi dalam pendidikan Islam bertujuan untuk apa sih? Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru, menjamin kualitas pembelajaran berbasis nilai Islam, membentuk akhlak dan moral peserta didik, meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan, mendorong inovasi dan kreativitas guru, serta mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum Islami. Semua itu dilakukan agar lembaga pendidikan Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai spiritualnya. Nah, dari beberapa materi di atas tadi pasti jelas ada tantangan dong. Nah, supervisi di era 4.0 dan 5.0 itu juga ada beberapa tantangan utama loh. Yang pertama, integrasi teknologi seperti AI dan Big Data dalam pembelajaran. Kemudian, pengembangan kompetensi digital guru, relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri, manajemen kelas virtual, dan keamanan data pendidikan. Di era 5.0, supervisi juga harus menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas Islam, memastikan pembelajaran tetap berpusat pada manusia atau human-centered technology. Dan pembahasan yang terakhir ada peran supervisi dalam peningkatan mutu pendidikan Islam. Peran supervisi mencakup beberapa hal loh. Yang pertama, pembinaan profesional guru melalui pelatihan dan evaluasi, pengendalian kualitas kurikulum berbasis Islam, pengembangan lingkungan belajar Islami, evaluasi proses pembelajaran dan karakter siswa, kolaborasi antara sekolah, guru, masyarakat, serta yang terakhir, penerapan sistem supervisi berbasis digital. Semua peran ini menjadikan supervisi sebagai pendorong utama peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam secara menyeluruh. Nah, kesimpulan dari beberapa materi tersebut apa sih? Nah, dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan dan supervisi manajerial memiliki fungsi strategis dalam menjaga kualitas, efektivitas, dan nilai-nilai Islami di lembaga pendidikan. Supervisi bukan hanya pengawasan loh, tetapi sebuah upaya pembinaan menuju pendidikan Islam yang unggul, adaptif, dan berakhlak. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.